Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang brand resonance dan hubungan pelanggan. Apa itu brand resonance? Brand resonance itu adalah hubungan yang paling dalam antara konsumen dan brand. Jadi bukan cuma beli aja, tapi juga harus merasa terikat dan loyal. Di sini aku akan jelasin tentang piramida ini dari Kevin Lane Keller, atau yang kita bisa sebut dengan Keller. Ada 4 tahap dari bawah ke atas. Yang pertama itu ada brand silence, di mana brand itu harus mudah diingat. Yang kedua ada brand performance dan imagery. Di sini orang itu udah mulai ngerti sama brand. Dan yang ketiga ada judgment dan feeling, yaitu tahap orang dimana mulai ngerasain kayak suatu brand ini tuh kayak bisa dipercaya atau bangga atau suka. Dan yang terakhir ini tuh ada resonansi, itu puncaknya, yaitu konsumen jadi loyal, sering beli, dan bahkan ikut komunitas brand tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas soal 4 dimensi brand resonance. Yang pertama, ada behavior loyalty. Contohnya, itu seorang konsumen selalu membeli kopi Starbucks setiap pagi dan jarang beralih ke merek lain, meskipun merek lain menawarkan opsi yang lebih murah. Yang kedua, ada attitudinal attachment. Contohnya, penggemar Apple yang selalu merasa bangga akan merek tersebut karena merek tersebut mencerminkan identitas diri mereka. Yang ketiga, ada sense of community. Contohnya, komunitas Harley Davidson yang merasa seperti keluarga besar ke sesama rider, atau pengguna Nike yang merasa bagian dari komunitas atlet atau olahraga. Nah, yang terakhir ada active engagement. Contohnya, fans Lego yang ikut desain, bergabung forum online, atau bahkan membuat konten kreasi mereka sendiri dengan produk Lego. There's the fun fact that aku dan mamaku pakai brand yang sama, yaitu Oppo, sebagai handphone kami. Bahkan sekarang aku punya 2 handphone Oppo. Ini bukan sombong, tapi adalah salah satu bentuk dari brand attachment, yaitu saat konsumen punya keterikatan emosional yang sangat kuat terhadap sebuah merek, sampai merek itu terasa jadi bagian dari diri mereka. Nah, ada self-expression theory yang menjelaskan bahwa seseorang bisa mengekspresikan identitas dan nilai dirinya melalui merek yang mereka gunakan. Dan secara psikologis, keterikatan ini terbentuk dari rasa terhubung dan rasa nyaman terhadap sebuah merek, dan juga dipengaruhi oleh pengalaman, memori emosional, dan interaksi digital yang bisa memperkuat hubungan antara brand itu dengan konsumen mereka. Contohnya adalah aku dan mamaku tadi. Jadi kami awalnya merasa cocok dengan fungsi dari brand Oppo ini, tapi lama-lama kami merasa nyaman, dan bahkan aku sering bilang aku cinta banget sama Oppo. Setiap kali pelanggan mendapatkan pengalaman positif dari merek, baik melalui kinerja produk yang memuaskan atau layanan pelanggan yang ramah, atau akan mencatatnya sebagai pengalaman yang menyenangkan dan ingin diulang. Hal itu disebut dengan reward system. Sedangkan sensory branding adalah penggunaan elemen sensorik yang konsisten, seperti aroma khas toko, suara jingle yang unik, atau tekstur kemasan yang spesifik. Hal tersebut dapat memicu area amigdala yang berkaitan dengan memori emosional. Neuro pemasaran mengajarkan bahwa emosi adalah pendukung utama keputusan manusia, dan logika seringkali digunakan hanya untuk membenarkan keputusan emosional yang sudah diambil sebelumnya. Sekarang aku lagi pakai salah satu produk dari Wardah Cosmetics, yaitu Color Fit Perfect Glow Cushion. Siapa sih yang nggak pernah tahu soal brand ini? Nah, fun fact, Wardah itu tuh berhasil membangun brand resonance mereka bukan cuma lewat iklan, tapi karena nilai halusnya yang menyatu dengan identitas muslimah Indonesia. Nah, hal ini itu juga mencerminkan 4 dimensi resonansi. Yang pertama adalah loyalitas, kedua ada ketertarikan emosional, dan juga rasa kebersamaan. Dan yang terakhir ada keterlibatan aktif dari sesama pengguna. Halo? Ada kalian. Aduh, sorry ya. Pasti pada nggak asing kan sama salah satu produk dari Apple ini? Yes, iPhone 17 Pro Max. Tapi sayangnya bukan real lagi. Anyways, aku membangun brand resonansi mereka lewat ekosistem produk yang saling terhubung dan juga pengalaman brand yang kuat. Nah, hasilnya banyak pengguna tetap setia dan bahkan menjadi promotor sukarela. Hal ini tuh menunjukkan bahwa resonansi lahir dari kombinasi kepuasan fungsional dan juga ikatan emosional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kekuatan brand saat ini tidak hanya terletak pada seberapa dikenal, tetapi pada seberapa kuat hubungan emosional yang dibangun dengan konsumennya. Melalui model CBBA dari Kevin Lane Keller, brand resonance menjadi tahap tertinggi, di mana konsumennya sudah loyal dan memiliki ketertarikan dengan brand tersebut. Sebagai penutup dari kelompok 8, kami ingin menyampaikan bahwa brand yang hebat bukan hanya diingat saja, tetapi juga dirasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.